menjadi serupa dengan berubahlah dunia ini, oleh tetapi pembaruan berubahlah oleh budimu pembaharuan sehingga budimu, kamu dapat sehingga kamu membedakan manakah dapat membedakan kehendak manakah Allah, Allah, apa yang baik, yang berkenan dan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Lause-Lose di Sekolah Minggu Online. Hari ini ada Lause Tirsa dan juga Lauselin. ya, kita semangat semua ya untuk mau sekolah minggu, memuji Tuhan dan dengar firman Tuhan. Ya, pastinya adik-adik sudah wangi, sudah segar, Lause. Ya, harus gitu dong, kan mau ketemu sama Tuhan. Kalau gitu, kita kan mau ketemu Tuhan. Kita mau bilang selamat pagi sama Tuhan, ya. Yuk kita naikkan pujian selamat pagi Tuhan. Nah, adik-adik kita dengan semangat, adik-adik boleh bangkit berdiri di rumah. Katakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah, adik-adik, sebelum kita menyanyikan lagu berikutnya, yuk kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami bernyanyi untuk Tuhan, dan sekiranya Tuhan mau menerima pujian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, kalau misalnya aku pakai tangan buat mukul temen yang jahat sama aku, boleh nggak ya? Ah, jangan, nggak boleh Lause. Kenapa? Lause kan jahat dia. Tidak boleh, Tuhan tidak suka kita memukul teman. Oh, jadi Tuhan bisa marah juga ya sama kita ya? Iya, kan kasihan Lause, nanti temannya malah sakit kena pukul. Oh, berarti kalau gitu Lause kita harus hati-hati ya gunain tangan kita ya? Ya, betul sekali. Nah, adik-adik, yuk kita menyanyikan nyanyian pujian kita. Hati-hati gunakan tanganmu. Kita nyanyiin sama-sama ya lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Kalau kita mau dengarkan firman Tuhan, kita harus siapin apa loh, Sir? Siapin Alkitab. Habis itu siapin apa juga? Hati kita. Nah itu, siapin hati juga. Kalau gitu mari kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian Firman Tuhan ada di hatiku. Biar firman Tuhan
berbuah di hati Lose-Lose dan juga adik-adik di rumah ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabarnya? Pasti semuanya baik-baik saja. Adik-adik sekalian masih belajar online kan? Dan juga sekolah minggu online. Nah, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Temanya tentang Tuhan marah. Wah, kok Tuhan marah ya? Nah, sebelum kita belajar, Lose mau tanya dulu. Siapa di sini yang pernah dimarahin sama papa atau sama mama? Ayo, siapa? Dodo Lose. Dodo. Dodo pernah Lose. Wah, Dodo pernah dimarahin sama siapa? Mama atau sama papa? Dimarahin sama mama Lose. Duh, kenapa mama sampai marah sama Dodo? Iya, padahal itu Lose. Dodo kan bosan lagi sekolah online. Terus? Pelajarannya bikin ngantuk. Hah? Lose. Terus? Dodo tutup kameranya Lose. Waduh, bahaya itu. Dodo main di HP. Wah. Lagi Dodo main. Terus? Mama datang. Wah, Dodo pasti jadi mama marah. bilang hebat sekali ya Dodo ya. Enggak, Ibu bilang hebat sekali Dodo. Kamu malah main. Dodo dimarahin Lose. Terus ekspresi mama baik sekali Dodo atau baik sekali Dodo? Mama bilang baik sekali Dodo sambil melotot Lose. Itu artinya mama marah. Iya. Terus setelah itu mama ngapain? Usap-usap kepala Dodo. Sampai Dodo disita. Nah, itu artinya Dodo dikasih Hukuman. hukuman. Kenapa ya sampai dikasih hukuman ya? Kenapa ya Lose? Padahal harusnya nggak usah ya Lose. Dodo salah. Hmm. Kalau Dodo nggak salah nggak mungkin diambil HP-nya. Oh. Walaupun Dodo bosen, Dodo gak suka belajar online, liatin HP terus bosen. Tapi kan itu harus dilakukan. Oh. Kalau enggak Dodo nggak bisa pinter. Oh gitu. Makanya mama ambil HP-nya Dodo. Nah, hari ini juga kita mau belajar bagaimana Tuhan juga marah. Sama kayak mama Dodo. Oh, Ada alasannya. kenapa Lose? Karena ada seorang raja yang melakukan kesalahan. Kayak Dodo main HP Lose. Bukan. Lebih parah lagi. Waduh. Membuat Tuhan marah. Oh, Terus Tuhan kasih hukuman. di Mau denger gak ceritanya? mau Lose. Raja Zedekia namanya. Raja Zedekia. Oke Lose. Ya, yuk kita mau dengar firman Tuhan ya. Oke Lose. Kita mau berdoa ya. Iya. Duduk yang manis ya. Oke, Lose. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan tubuh yang sehat kepada kami untuk ibadah sekolah minggu online. Kami mau belajar firman Tuhan, tolong kami konsentrasi, tenang, duduk dengan baik untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik sekalian, tadi di awal
kita sudah ada pembicaraan dengan Dodo. Dodo dimarahin sama mamanya karena melakukan kesalahan. Hari ini kita akan belajar tentang seorang raja, namanya Raja Zedekia. Raja Zedekia adalah raja terakhir di kerajaan Yehuda. Dia menjadi raja pada usia 21 tahun dan dia menjadi raja kurang lebih 11 tahun. Nah, adik-adik sekalian, harusnya seorang raja adalah seorang yang bisa membawa rakyatnya untuk melakukan yang baik. Tapi Raja Zedekia ini melakukan sesuatu yang membuat Tuhan marah. Apa sih yang membuat Tuhan marah sama Zedekia? Nah, adik-adik sekalian, selama Zedekia menjadi raja, Zedekia itu melakukan satu perbuatan yang membuat Tuhan itu bukan hanya marah, tapi juga sedih. Yaitu apa? Zedekia itu yang pertama, dia tidak taat kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan kirim itu nabinya. Lalu nabinya bilang sama Zedekia, "Hei Zedekia, kamu sudah melakukan kesalahan. Kamu gak boleh berbuat seperti itu. Kamu harusnya menyembah kepada Tuhan." Lalu Zedekia bilang, "Kamu nabi, ngapain sih nasihatin saya? Kamu diem aja, cerewet kamu. Kamu ini nabi, diam mulutmu. Saya ini raja, saya bisa melakukan apa saja." Nah, adik-adik sekalian, apa yang dilakukan oleh Raja Zedekia? Raja Zedekia nangkep nabi-nabi itu, lalu dia hukum, dipukul, diejek, dihina, sampai mempermalukan nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan Raja Zedekia. Wah, bayangkan ya, Tuhan itu begitu sayang kepada Raja Zedekia supaya tidak melakukan kesalahan, tidak melanggar hukum Tuhan. Dia kirim nabi-nabinya untuk mengingatkan Raja Zedekia. Tapi Raja Zedekia bukannya senang, malah marah, malah dihukum itu nabi-nabinya. Lalu apalagi yang dilakukan oleh Zedekia? Raja Zedekia juga tidak mau menyembah kepada Tuhan. Dia pergi ke bait Allah. Dia datang beribadah ke rumah Tuhan. Tetapi di sana bukan menyembah kepada Tuhan. Dia bawa patung-patung yang besar. Dia bawa patung-patung buat tantangan manusia. Lalu ditempatkan di rumah Tuhan. Ditempatkan di bait Allah. Dia bukan menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada patung-patung yang dibuat oleh tangan manusia. Coba bayangkan adik-adik ya sekalian. Patung itu kan buatan manusia. Manusia yang buat, disembah sama Zedekia. Bukan hanya nyembah sendirian, dia ajak semua rakyat Yehuda untuk menyembah patung itu di rumah Tuhan. Waduh, hati Tuhan betapa sedihnya, betapa marahnya Tuhan. Kenapa Zedekia melakukan hal seperti itu? Nah, Tuhan ingatkan Zedekia, tapi Tuhan juga tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, yang diperingatkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Zedekia juga tidak mau mendengarkan perkataan seorang raja dari Babel yang diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan Raja Zedekia, yaitu Raja Nebukadnezar. Dia melawan Raja Nebukadnezar, sehingga kemarahan Tuhan memuncak. Tuhan kirim Raja Nebukadnezar, mengirimnya untuk menyerang kerajaan Yehuda, melawan Raja Zedekia. Wah, tentara Babel datang menyerang kerajaan Yehuda. Dan apa yang terjadi, adik sekalian? Orang Yehuda, Raja Zedekia kalah. Raja Zedekia ditangkap, lalu dia dianiaya. Bangsa Israel ditangkap, dibuang ke Babel, dibawa ke Babel sebagai tawanan. Mereka sekarang bukan lagi bangsa yang merdeka. Sekarang mereka bukan lagi bangsa yang bebas, tapi bangsa yang dijajah oleh kerajaan Babel. Kenapa? Karena mereka tidak taat sama Tuhan. Tuhan marah.
Tuhan hukum mereka melalui bangsa Babel, yaitu Raja Nebukadnezar menyerang kerajaan Yehuda, memberikan kemenangan kepada Raja Nebukadnezar, menangkap semua pemuda-pemuda yang gagah perkasa, wanita-wanita muda yang cantik dibawa ke Babel dijadikan budak. Lalu pergi ke bait Allah, diambil semua perlengkapan bait Allah yang adanya di sana, ada emas, piring dari emas, lalu juga perlengkapan tempat ibadah yang dari emas, dari perak, semuanya diambil dan diangkut oleh Raja Nebukadnezar ke Babel. Sangat menyedihkan sekali adik-adik sekalian. Lalu kenapa ya Tuhan lakukan itu ya? Apakah Tuhan tidak sayang kepada Raja Zedekia? Apakah Tuhan tidak sayang kepada bangsa Yehuda? Tuhan sebenarnya sangat sayang sekali. Karena dia sayang kepada Zedekia, dia sayang kepada bangsa Yehuda, maka Tuhan kirim kerajaan Babel, Raja Nebukadnezar memperingatkan mereka supaya orang Yehuda sadar bahwa hanya Tuhanlah yang berdaulat, bahwa Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang harus ditaati, Tuhanlah yang harus dipatuhi. Dan mereka harus setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bukan kepada patung-patung. Karena ketika mereka di Babel, mereka dipaksa oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan di sanalah iman mereka diuji. Nah, adik sekalian, Tuhan bukan tidak sayang sama mereka, Tuhan sangat sayang. Melalui Raja Nebukadnezar, Tuhan memelihara mereka di Babel menjadi bangsa yang lebih taat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik sekalian, melalui kisah Raja Zedekia ini kita belajar dua hal. Yang pertama, jangan buat Tuhan marah. Kalau Tuhan mengajarkan kita untuk belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mari kita belajar mengampuni. Kalau Tuhan ajarkan kita untuk taat kepada mama, papa, kita harus taat dan menghormati mereka. Kalau Tuhan mengajarkan kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan ingin kita lebih taat dan lebih setia. Yang kedua, mari kita belajar seperti Tuhan. Dia mengekspresikan kemarahan dengan benar. Dia tidak marah-marah dengan membabi buta, dia bunuh semuanya orang Yehuda, atau dia bunuh Zedekia dengan begitu saja. Tetapi dia memberikan pelajaran yang tepat supaya orang Yehuda bertobat, supaya Zedekia mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat dan Tuhanlah yang berkuasa. Jangan ekspresikan kemarahan dengan cara yang salah. Tahu nggak adik sekalian? Ada loh anak-anak yang suka marah-marah itu ya dengan cara yang salah. Banting-banting barang. Ada barang apa dibanting, mainan dibanting ketika mama nasehatin, ketika mama kasih tahu, ketika mama tegur. Wajahnya cemberut, buang muka. Wah, ada yang seperti itu. Ada juga tuh kalau anak yang suka marah ya, pengen sesuatu mamanya tidak kasih, wah dia koser-koser, nangis, teriak-teriak. Itu juga ekspresi marah yang salah ya. Atau ketika kamu melakukan kesalahan seperti Dodo tadi, diambil HP-nya, terus kamu juga marah-marah, ngambek, gak mau belajar online lagi. Lalu kamu benci sama mama kamu, itu juga ekspresi kemarahan yang salah. Ya, kita mau belajar seperti Tuhan, punya ekspresi kemarahan yang benar. Kalau ditegur kita salah, kita belajar minta maaf dan mengakui kesalahan kita. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan, satu, yang taat kepada Tuhan. Jangan membuat Tuhan marah. Yang kedua, mari kita belajar mengekspresikan kemarahan kita dengan benar dan tepat. Kita akan menghafalkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 30 ayat yang ke-6a ya. Mazmur 30 ayat yang ke-6a berkata demikian. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati.
Mazmur 30 ayat 6a. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Tuhan bisa marah kalau kita salah, tapi Tuhan mengasihi kita dan bermurah hati seumur hidup kita kalau kita mau minta ampun dan minta maaf kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami supaya kami tidak sembarangan marah dan tidak membuat Tuhan menjadi marah dengan tingkah laku kami, dengan pikiran kami, dengan perkataan kami. Ajar kami menjadi anak-anak yang selalu mentaati firman Tuhan, yang selalu mau dengar-dengaran apa yang dikatakan, apa yang dinasihati oleh orang tua kami, oleh lause-lause kami di sekolah minggu, oleh orang-orang yang lebih tua, menghormati mereka, dan terlebih lagi menghormati Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat hidup kami dan pemilik hidup kami. Terima kasih Bapa, ajar kami juga belajar mengekspresikan kemarahan dengan tepat, tidak menjadi egois dan tidak melukai orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, jangan lupa firman Tuhannya tadi yang sudah kita dengarkan. Yang pertama, Jangan buat Tuhan marah. oke. Yang kedua, Jangan mengekspresikan kemarahan dengan cara yang salah. Ya, ingat terus ya adik-adik untuk firman Tuhan hari ini. Kalau gitu sampai ketemu lagi di sekolah minggu online minggu depan jam 10 pagi. Sampai ketemu minggu depan.